Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakang kanca ya, sesuai dengan janji tadi di Kemis yang begitu manis karena matahari bersinar terang, Ibu Mumun hadir ini di WA kan jam 9 sampai dengan jam 10 Indonesia Barat ya. Ibu Mumun tampil dengan artis Kabupaten Oku yang sudah tidak asing lagi tentunya di dunia per-KPU-an. Selamat pagi untuk Pak Naning Wijaya ST. Selamat pagi Ayunda tercinta. Aduh lemak nih ya nih Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rasa-rasanya nak dikeluarkan galengan unuk-unuk di hati nih amun tega dengan Ketua KPU ini ya. Nah itu. Jadi sehat apa, Mang? Alhamdulillah Ayunda. Sehat nih anak pun. Alhamdulillah sehat. Sehat nih aneh. Gale-gale ya? Sehat gale-gale. Seke kantong tadi sehat pula ya. Insyaallah. Oh bukan, masalahnya kan Mahi itu empai pelantikan. Kabar-kabarnya itu kan pelantikan berarti jam itu lah banyak lulus sama dilantik tuh Cuman ini ngawali obrolan kita nih Mahi itu milu tes PPK tuh. Cuman itulah Sare. langsung dipatakannya. Milu ya, ngapa? Sare online pula ceritanya tuh banyak berkas-berkasnya. Mungkin ada yang kangen kalau pengen nanya juga nih seputar pemilihan umum. Cuman sebelumnya mungkin Mang Naning Mamang kan aku nggak tahu Siap. Apa Om yang keren dikit Mamang lah. Mang Naning Wijaya ST ini pengen ngejokkan mungkin jangan dikit nih untuk ada yang kangen obrolan mengenai persiapan untuk pemilihan umum di Kabupaten Oku di tahun 2024 ke Lemang. Lajulah Mang Naning. Iya. Pas nih aneh. Pacak nih ya dia pas ujinya. Cocok nomornya tuh artinya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini diundang di Batu Raja Radio. Batu Raja Radio untuk diberikan kesempatan mensosialisasikan pemilu. Sosialisasi pemilu. Memang hari ini proses tahapan pemilu lagi bergulir. Bergulir ya. Jadi semenjak ditetapkan hari pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti hari pemungutan, maka pada 14 Juni sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itulah awal dari persiapan tahapan pemilu. Sudah di launching tahapan pemilu ini dan sekarang ini sedang bergulir beberapa tahapan. Ada yang sudah terlaksana, ada yang masih bergulir gitu kan. Seperti verifikasi partai politik sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu kan. Pada 14 Desember yang lalu sudah ditetapkan. Ada 17 partai politik yang hari itu ditetapkan. 8 partai politik yang lama, ada 10 yang non parlemen, ditambah satu lagi, jadi 20, jadi ada 18 partai yang jadi peserta pemilu pada tahun 2024 nanti. Banyak selain daripada itu, sekarang lagi bergulir tahapan pembentukan badan ad hoc, yang PPK kan? PPK Mahi ya. Salah satunya PPK, PPS, dan dalam menunjang pemungutan data pemilih akan segera dibentuk Pantarli. Panitia Pemutaran Data Pemilih. PPK sudah dilantik kemarin pagi. Ini sekarang lagi pembentukan PPS, Panitia Pemungutan Suara. Dan seleksinya pun pakai CAT. Iya, Mah itu kalau yang namanya tuh dia emang PPK tuh ya. Aku tuh lah nak ini pula ujung pula. Ibaratnya nak ngisi-ngisi data tuh ternyata memang dek keruan amen lah mulai daftar pajak tuh Mang Naning tuh dek ngomong. Bang Semang Naning tuh ngomong ke di radio ini disiarkan. Ada yang kancing nak milu PPK mak itu pajak daftar di online mulai tanggal sekian ke tanggal sekian mak itu. Kita tambah banyak nih aja pemilu Mang Naning. Itu kan lah banyak itu cuma nak bayar. Setuju nih. Ada seribuan kan. Nah itu online kan. Online. Tapi banyak yang dia pula gugur di administrasi pastinya emang Iya, dipermudah dengan sistem online ke Siakba kan. Karena ada syarat-syarat yang harus diikuti, pertama non partai dan siap bekerja penuh waktu. Itu bagian syarat yang harus dipatuhi oleh kawan-kawan calon peserta badan ad hoc ini. Iya. Nah sekarang ini
sedang bergulir pendaftaran dan verifikasi administrasi terhadap calon DPD. Nah, pemilu ini kan ada pemilihan legislatif, presiden, dan pemilu pilkada. Nanti November 2024 pilkada. Jadi pemilu sekali ini serentak. Serentak gala-gala Untuk pemilu presiden, DPR, DPRD, DPD itu di 14 Februari. Nanti pilkadanya pemilihan bupati, gubernur, wali kota itu di 27 November. Ya Di Allah. tahun yang sama, tahun 2024. Jadi ini sedang berjalan, kami sedang menyiapkan seleksi panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan. Dan setelah itu ada verifikasi faktual terhadap calon anggota DPD. Terakhir saya dengar ada 19 calon DPD yang syarat dukungannya ada di organ Komering Ulu. Nanti kami akan rumah ke rumah menanyakan apakah benar Bapak Ibu mendukung calon DPD A atau B ini kan. Jadi sekarang ini persiapan dari KPU tuh lagi repot-repotnya nih yang itu Mang Ya, benar. Jadi dari apa yang PPK kemarin nih, terus juga sudah selesai, sudah dilantik. Inilah PPS pula juga PPS. kan lagi bergulir juga. Terus juga yang dari partai ini pula. No, terus masih banyak lagi ya Pak? Masih banyak, Kira-kira. banyak tahapan pemilu kan banyak. Setelah itu ada pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarli. Ini nanti satu tempat pemungutan suara itu ada 2 orang untuk memutakhirkan data pemilih. Jadi kalau di TPS di Oku ini kan ada 1.243 TPS. Kalau Banyaknya. pada pemilu yang lalu itu kan, itu kita akan siapkan satu TPS 9 orang. Nanti itu di mendekati hari pemungutan kan. Belum lagi mengurusi persiapan logistik pemilu. Logistik pemilu ini kan ada tersebar di titik 157 desa dan kelurahan. Ada yang dekat, ada yang naik ojek. Ini benar-benar ya seperti film kolosal. Iya. Ayuda. Jadi memang benar-benar harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal. Itu diatur dalam PKPU 4 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman pemilu sebelumnya, ya ini sudah 2 periode sampai hari ini jadi ketua KPU. Di Oku kondusif. Kondusif dan Insya Allah ya. Insya Allah nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan proses pemilu ini dengan situasi kondusif dan tentu segera mendapatkan pemimpin-pemimpin di legislatif maupun di eksekutif, pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat. Iya, itu yang memang kami harapkan ya itu. Jadi ada yang kanca ini yang kalau pengen bertanya ya seputar pemilu, khususnya juga di organ Komering Ulu ini, silakan online telepon kita ya. Boleh. Mange di 0735322622 karena memang begitu banyak tahapan-tahapan persiapan ya untuk kita menghadapi pemilu di tahun 2024 kelak. Tetap bersama kami di Talkshow bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu. Talkshow Batu Raja Radio. Mamang Wani Bang balik lagi kami berdua di Talkshow bersama dengan KPU ya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kalau kita ngobrolkan nih masalah kejadian-kejadian KPU, kejadian pemilu kita tahun-tahun yang lalu ya, Mang Naninge itu memang banyak nih ya kejadian yang jemeteler lah, kelesuan. Ya memang itulah pernak-perniknya ya dak di pemilu tuh memang cak itu karena memang tugas yang banyak nih ya. Aku bahkan sempat ngomong nih sama Mang Naning, kok pendaftar yang pengen juga jadi bagian dari pemilu itu juga banyak, ribuan bahkan. Padahal gawinya juga banyak. Itu salut uji Mang Naning tuh jinya Ibung Mumun teke melipat suara tuh kian lagi banyak aja megala ujinya. Melipat kertas itu lagi banyak ujinya. Ini kira-kira nak milu deh kita kele Mang Randai. Melipat kertasnya. Aduh, itu pernak-perniknya untuk pemilu.
hadenggang kancen ya. Mungkin balik lagi kita nih untuk tahapan-tahapan persiapan kita ya. Sudah sampai di mana nih Mang Naning untuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena memang tahapan pertama caknya sampai sudah lewat yang pelantikan kemarin. Nah, ini juga tahapan kedua mungkin yang PPS ini ya. Itu kebila tesnya dan dilantik di tesnya, wawancara itu kan banyak tahapannya juga ya untuk milu itu kita obrolkan dulu dengan Adenggang Kance mungkin yang sudah nyetorkan berkas. Ini kepengen tahu juga dia siapa tahu lulus aku nih ujian di rumah tuh kan. Ada dikit bocoran dari Mang Naning Adenggang Kance ke kamu bilang waktu pacak lulus. Tawa dia laju. Hendaknya dia ngomongnya. Lah mak mana kira-kira itu. Jadi untuk masalah balai PPS ini tanggal 9 sampai dengan 14 Januari ini akan ada seleksi tertulis melalui sistem CAT, lokasi di SMK Negeri 3 STM kalau zaman kita dulu. Di SMK Negeri 3 Batu Raja dibagi menjadi 5 hari dan satu harinya itu ada 5 session. Satu session ada 60 peserta. Nggak kebanyaknya 5 session, sekali session 60 peserta. Selama 5 hari. 300 kalikan 5, baca kan 1.500. Jadi hari ini memang jumlah peserta pelamar itu 1.498. Jadi hampir 500, 1.500. Jadi itu setelah itu nanti akan diumumkan melalui Siakba. Siapa yang lulus mengikuti session wawancara. Masih ada pula. Diwawancarai di kecamatan masing-masing dan nanti akan ditetapkan menjadi anggota PPS dan akan dilantik pada tanggal atau di akhir Januari ini. Dan langsung bertugas untuk ngurusi pemutakhiran data pemilih dan evaluasi terhadap atau verifikasi terhadap anggota DPD dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang di seluruh tahapan ini. Lah ditunggu tugas sepertinya itu ada yang kakang kance. PK langsung membentuk sekretariat harus ditetapkan. Itu ya kita terima telepon kedua emang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Aku alamatku ini KPU ini alamat aku Desa Gedegwari Blok 8 Kecamatan Ranjung Agung Kabupaten Aku Selatan. Yang aku tanyakan mah ini budak aku yang nomor 2 ini kan di Jakarta mah ini umurnya 18 tahun harusnya kan nyoblos gitu. Itu kalau dia di domisili di daerah luar di Pulau Jawa atau di Jakarta tuh bagaimana cara-caranya itu supaya dia dapat suara mah itu kan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, surat suara yang tahun ini itu berapa lembar sekarang yang kita coblos tuh? Aku dengar nak bupati, nak gubernur katanya tahun ini katanya. Aku nak tanya itu kan kata pepatah malu bertanya sesat di jalan. Itu pertanyaannya dua pertanyaan. Ustad lagi. Memang nak jadi ustad kalian nih Bang. Itu ayo buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mang Bandar Sayur di Oku Selatan, Mang Naning. Jadi dia pengen bertanya nih memang bingung. Aku kayak lagi bingung. Berarti dia adalah termasuk usia tua. Karena kalau sudah di usia 40 ke pucuk itu memang rata-rata bingung dia. Banyak nih kertas suara tuh yang mana lagi nak dicucoknya setua ini. Tapi yang di bawah usia 40 itu rata-rata masih sehat, masih muda berpikirnya itu Mang Naning ya. Jawablah Mang Naning mak mana itu? Jadi kalau tadi Mang Bandar punya anak bujang atau gadis yang kuliah di Jakarta sudah memiliki KTP. Kalau dia dimilih di Jakarta berarti anak Mang Bandar nih cuma bisa milih presiden. Cuman pacak milih presiden. Presiden dan wakil presiden karena presiden dan wakil presiden ini ada di seluruh dapil se-Indonesia. Tapi kalau anak Mang Bandar di kuliahnya di Palembang, jadi anak Mang Bandar itu bisa milih presiden dan DPD. Dua iko. Dapilnya Sumsel. Tapi kalau anak Mang Bandar terbalik dusun, apa saya milih gale-gale pada pileg 14 Februari tahun 2024. Dan lembaran surat-suaranya jelas, lembar surat suara presiden wakil presiden, lembar suara DPR RI, lembar surat suara DPR provinsi,
lembar suara DPR Kabupaten dan satu lagi lembar suara DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sementara untuk pemilihan bupati dan gubernur serta wali kota itu di 27 November tahun 2024. Nah, kalau Mang Bandar milih di Oku Selatan di 14 Februari 5 surat suara. Oh, kalau di tanggal 14 Februari 2024 Mang Bandar Sayur itu 5 surat suara. 5 surat suara ngantu aneh kan ini. Presiden, DPR provinsi, DPR kabupaten dan DPD. Nah, Di 27 November 2 lembar surat suara. Pemilihan bupati dan wakil bupati Oku Selatan dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Gubernur wan bupati, Mang. Hari itu kan. Serentak. Jadi dia tuh bulan Februari, gue bulan November. 2 kali kita tuh nyucok, Mang. harus dicetakkan mak itu, Mang Naning. Masalahnya misalnya jamaah-jamaah yang agak usia itu memang dia agak bingung kadang tuh. Hak suara dia masih ada kan, tapi dia tuh kadang tidak ngerti kan. Yang mana aja kan? Nah, jadi itu 5 ikok. Yang muda kan nggak salah juga. Nah, kalau tak kami nak pemilihan ketua OSIS, pacak itu. Kalau kami tidak ada urusan itu. nak ketua OSIS. Amon kok tak suaranya kita pinjamkan. Oh. Amon rekapnya kamu tuh lah gitu. Ayolah mabok itu Bang Nani. Teka ketua OSIS laju dihia juga. Jadi gawinya tuh. Tempuh ke kawan kan. Jadi kira-kira laju bingung KPU aku sama segala pemilihan tuh balik ke KPU gala ya. Dia ketua kelas, ketua OSIS, kita balikkan gala ke KPU kalau nih. Dia terus PMI-nya, dia seluruhnya kan. Ketua masjid pula balik. Macam masuk neraka gitu. Balik ke KPU kan. Yang mana yang nyoblos itu, yang mana nilai-nilai itu kita balikkan ke KPU. Hasilku tapi banyak yang setuju. Mang. Dengan yang saran kamu. Aku menang ketua masjid tak sanggup. Cuman kamu yang tidak ada setuju hasilku bedak lah aja nyobain tuh Jadi itu Mang Bandar Sayur yang dijelaskan oleh Mang Naning tadi yang menanak ngantu di Jakarta. Cuman baca milih siko rutinnya dia tuh. Yang sama kok kita lah presiden itu kan. Aman di Palembang pacak milih 2. Aman balik dusun milih kan. Nah, cuman itu kalau misalnya 5 suara di bulan Februari ya, yang 2 suara yang 2 kertas suara tuh di bulan November. Tanggal 27 November. Itu jadi untuk Mang Bandar Sayur di Oku Selatan. Online telepon kembali kami terima yang pengen milu ya di 0735322622. Balik lagi kita di Talkshow bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Kombring Ulu. Talkshow Batu Raja Radio. Iya, masih dari Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Batu Raja di Gang Kance. Balik lagi kita di Talkshow bersama dengan KPU Kabupaten Ogan Kombring Ulu ya. Online telepon kembali kami terima yang pengen milu di rundingan kami berdua nih. Masa bahasannya ini tambah menarik nih. Aku kempe paca aman ada jemu yang pingsan, ada jemu yang meninggal dalam proses pemilu, ada yang Gang Kance, termasuk juga hal-hal yang lain. Makanya memang harus dipersiapkan dengan matang untuk menuju proses pemilihan umum itu. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi, Bung Mun. Iya pagi. Sama Mamang siapa di mana ini? Mamang yang nelpon tadi, Oh ya Allah. Mamang yang nelpon di WA. Galak lupa aku. Suara kamu tuh mirip-mirip Arya Kamandanu, Mang. Serius. Alhamdulillah. Cak pahlawan itu tuh kan oragan itu yang gagah berani itu nah. Oh, gaganian Mamang yang Anggola tua nih. Kalau nak saya hello kok Mang Naning Wijaya ST nih. Laju lah. Wijaya, selamat pagi Mang Naning. Selamat pagi, Mang. Sehat, Mang? Selamat pagi, aku ngantuk Mang Naning. Tapi asikku kalau tua aku dikit dengan Re. Belum 65 kan? Belum, masih 43. 17 tahun. Adinda Mang Naning. Siapa? Jadi aku ini udah bertanya Bang Naning ya. Itu nih wawancara kita ya. Jadi masalah pilkada dan pemilu tadi ya. Pemilu. Kalau pemilihan umum itu tanggal berapa bulan Februari? 17? 14 Februari. 14. Itu diikuti oleh
Legislatif dan presiden itu Ya, Bang Naning ya. legislatif dan presiden. Jadi itu 5 belangkonya. 5 surat suara. Nah, tingkat Presiden, 2, tingkat 1, DPD, pusat DPR. dengan presiden ya. Iya, benar Bang. Nah, sudah kalau yang apa namanya itu pilkada tadi bulan 11 itu ya. Bulan 11 27 tanggal 27. Jadi itu bulan 11. serentak gubernur dengan bupati wali kota ya. Serentak. Kalau gitu kan bupati sama gubernur kan menioku kan. Ya, kalau gitu. Jadi kita bertanyakan, Siap. ini mungkin di luar KPU atau Panwasapol ya. Kita di Kabupaten Oku, nah kalau masalah presiden itu kita tahu, yang masalah pilkada ini bertanyakan ya. Mungkin agak nyangkut juga deh ya. Kalau di ini, kalau di anggota TNI aktif, Bang Naning ya. ASN aktif, dia nak ngikuti pilkada, apakah itu pensiun atau berhenti, mana itu dong? Jadi kalau untuk syarat menjadi calon bupati atau calon DPR, kalau ASN, TNI Polri tetap berhenti. Kalau pilkada tadi? Sama berhenti juga maksudnya. Oh itu berarti aktor itu belum berubah ya. Amun dia misalnya jadi ketua DPR, kan anggota DPD itu berhenti juga ya? Berhenti. Nyalon itu pas yang nyalon, tanya. pas lah jadi daftar calon itu langsung bedak. Gitu. Iya. Jadi Nah PNS. sudah tuh ada dikit Bang Naning ya. Nah, kalau misalnya PJ ya, seperti itu PJ Bupati, ini masuk karena kamu dia masuk, tidak usah dijawab. Sudah hancur gitu. Ada apa? PJ ada PLT ada PH itu kan? Itu berbeda-beda Bang Naning ya. Kalau di PJ Bupati itu sebenarnya berapa lama itu istilahnya jabat, udah apa setahun 2 tahun dia terus di PJ kan kembali. Itu, nah itu ya PJ Bupati itu sampai berapa lama? Apa itu tidak ada pembatasan sampai pilkada ataupun tidak? Kalau PLT PLH itu ya jelas itu kan tegak waktunya pelaksanaan itu. Nah satu, kedua itu yang syarat calon bupati atau gubernur independen ya. Independen non partai itu Bang Naning ya. Non partai. Nah, non partai kalau untuk Kabupaten Oku nih itu berapa suara itu untuk calon independen itu? Ya, siap. Ya berapa persen misalnya sekian persen dari camat. Misalnya kita 13 kecamatan Bang Naning ya. Apakah calon independen itu seluruh kecamatan tuh harus mencari suara jumlahnya sehingga cukup dengan ketentuan Bang Naning ya? Baca. Ataukah 13 kecamatan itu walaupun tidak seluruh ada persennya apa 2/3 dari kecamatan kita ke suara di sana itu ya? Ya aku ini bukan aku ini calon Bang Naning. Aku tuh pengetahuan sama-sama kan. Apa kalau ketua tim? Cak lagak-lagaknya tuh. Logat gaya lo ketua timnya. Cuman aku ini kayak ini Bang Naning. Aku ini amun dulu galak nih lo damu. Iya ada acara yang main ini kan, jadi ini kan. Cuman aku ini uji kok ASN aja lain kan, aja dulu kan. Usah aja kok, amun main ini kau nanda aku latih lagi kok. Ada pembatasan waktu, malah 60 dikena lagi jadi panitia teman. Ada 5.000. Nah itu kira-kira. Tanyakan Bang Naning siapa ngani Bang Naning. Kenalan kuda dia nak dia kamu lihat siapa? Rumah ada pakai SMP 1 Bang Naning tidak salah ya. Aku di Bakung rumahku. Oh Bakung. Jadi para siapa nama itu tuh kan ya? Bukan. Di Bakung aku betul. Bang Naning tuh. Jadi siapa? Dewantara, siapa ketua KPU dulu baca enggak lu Umi. Kamu kita tidak kenal yang aku nih. Makanya sebutkan nama kamu tuh Mang. Dia ada tahan lagi penasaran cuel-cuel aku. Ya betul. Mana aku di Bang Naning, lama tugas di luar pada kita nih teman tugas di jauh nalana habis sampai balik Batu Raja. Nah itu aku di 7-8 tahun ini habis pegawai itu sini. Jadi aku di masalahnya yang uji independen kita jumlah mata pilih berapa persen dari itu untuk pengetahuan saja karena aku pernah nyalon. Kalau pernah nyalon orang rumah kan makin aku percaya makan kisah. Jadi Bang Naning kira-kira itulah yang aku tanya ke dia banyak. Insya Allah aku jawab Bang. Itulah. Terima kasih atas waktunya. Ibu Mon. Bertugas semoga sehat terus. Amin. Tak benar. Rancak. Setuju nih anakku Itulah ya Bang Naning ya. Ya, siap. Adinda Naning dan anak buah aku nih Bu Mon. Terima kasih waktunya. Aku akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pangke, tapi ini bukan lagi narasumbernya ini nih. Pawangnya. Nak nanya apa kian kamu bilang pasti jawabnya. Insya Allah jawab. Insya Allah masih ujinya ya. Ada kata-katanya. Mak mana? Apa nyangkut gala mau di Pak Naning nih lah jawab lah mun main tuh. Jadi terkait PJ
PLH, PLT itu wilayahnya memang wilayah pemerintah provinsi. Kalau jabatan itu terkait di organ komering ulu. Jadi kita pernah jadi punya PLH bupati, punya PJ hari ini kan. Jadi ini sebenarnya kalau untuk secara pengetahuan kami sampaikan, kalau untuk PLH yang memang evaluasi per 1 bulan. Sebenarnya. Kalau PLH, tapi kalau PJ itu per 1 tahun. Yang mengevaluasi adalah gubernur. Kalau dia jadi bupati, kalau dia gubernur berarti Mendagri. Kewenangan PJ ya seluas kewenangan bupati, definitif. Sama. Tapi kalau untuk melantik mereka harus berkoordinasi dengan Mendagri melalui gubernur. Jadi hari ini alhamdulillah PJ Bupati Oku sudah ada, dan kalaupun nanti ada PNS, ASN, TNI Polri yang akan mencalonkan diri, baik itu eksekutif maupun legislatif, maka dia harus berhenti. Iya, harus bedak kudai. Di gawiannya itu Di Undang-Undang 7 dan 2017 dan Undang 10 tahun 2016 terkait tentang pemilu dan pilkada ini mewajibkan mereka harus berhenti. Kita tidak bisa memprediksi apakah nanti ada putusan MK atau ada nanti putusan MK yang mengharuskan akan ada perpu terkait beberapa syarat yang sebenarnya ada di Undang-Undang 7 tentang syarat-syarat menjadi caleg, menjadi calon presiden, maupun di Undang-Undang 10 tentang syarat menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, kalau mau mencalonkan diri melalui jalur independen, itu diperkenankan untuk gubernur dan wali kota serta bupati. Tapi kalau presiden belum diberi ruang untuk jadi calon independen. Mang, jadi partai diperkenankan, Mang. Boleh. Boleh kalau Mamang calon. Tapi harus mendapatkan dukungan seperti kata Mamang tadi. Harus mendapatkan dukungan 15% dukungan suara yang ada di Kabupaten Ogan Komering. Kalau kemarin syaratnya dengan jumlah penduduk dan pemilih kemarin itu hampir 23.000 harusnya dukungan. Dukungannya harus 23.000. Tersebar di minimal setengah jumlah kecamatan yang ada di Ogan Komering. Jadi Mamang nak nyalon, kumpul ke KTP, tanda tangan jemur 23.000. Nah, ada di tersebar di 13 atau di setengah dari 13 kecamatan yang ada di Ogan Komering. Nah, itu Mang tadi kan tuntas kan dijawab oleh Pak Naning Wijaya ST. Masalah itu memang kalau masa bupati dulu memang agak ini juga ya masalahnya dulu agak lama, karena pernah juga kita bicarakan juga ya di talkshow juga Batu Raja Radio itu sampai ngundang-undang yang lain-lain juga ya Mang Naningnya agak cak mana lah gitu. Tapi memang itu ketetapan dari dari itu ya sama gubernur itu. Jadi kita tidak tahu ada yang kance ya. Terus juga tadi kalau memang calon 23.000 tanda tangan dengan KTP nak dikumpulkan. Nak beri je aku amun mak itu nak beguyur. Kalau kia ada nasi. Amun masalah budak gawean tuh lah siap ujinya. Katanya calon. Karena pensiun tadi. Karena pensiun kan. Jadi itu ya yang pengen calon sudah dijelaskan yang tahapannya oleh Mang Naning. Online telepon balik lagi kita buka. Ada yang kance yang pengen milu di 0735 322 622. Sedikit nyerempet dari masalah pemilu juga boleh. Asal pacak dijawab aja Mang Naning ya. Ranahnya tetap dia pacak jawabnya boleh kita bahas ada yang kance. Tapi memang ini persiapan dari KPU-ku untuk menghadapi pemilihan umum di tahun 2024 ini, karena memang begitu banyak ada yang kance gawiannya ya. Kalau Bung Mumun tadi sempat ngobrol dengan Mang Naning, aku kira lagi bedak lah mungkin nak gaji bahapa kian ada aku mikirnya mak itu lesu je Bung Mumun ternyata memang Mbak Mang Naning itu walaupun mak itu juga Bung Mumun tapi masih banyak yang daftar jadi berarti apa itu? Nah, sulitnya pekerjaan itu dijawab ini sulitnya pekerjaan. Berarti itu ada yang kance begitu banyak ya jemaah yang menganggur ya Mang Naning menganggur di Huma. Makanya itu yang pengen daftar juga Mak Mang Naning tuh tetap kami persilakan. Tapi mudah-mudahan di pemilu 2024 ini menghasilkan DPR di Kabupaten Oku dan Bupati Ogan Komering yang mengurangi pengangguran. Iya benar itu. Jadi halapannya pengangguran tuh. Ada yang kance ya. Teke melipat kertas warga gi bahamburan je megala. Nah, dan efek
untuk pemilu ini ada pemilu yang ini. baik. Jadi dia buka peluang-peluang usaha untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mang Naning ini banyak buka peluang usaha dia ini. Asli ada dekian tunjuk kita obrolkan ke usaha bagian sama Mang Wan Ibung setelah yang berikut ini. Talk show Batu Raja Radio. Ya, 103,1 Batu Raja Radio, 15 menit ke depan lagi perjumpaan kita untuk bincang-bincang santai ya, bersama dengan Pak Nani Wijaya ST dari Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tadi ya sempat ngobrol juga negal nih Bung Mumo nih. Ternyata di Oku ini juga sudah banyak nih gerakan pemerintah ya untuk membantu tingkat perekonomian masyarakat ya. Untuk Mang Naninge jinya dari pinjaman yang dia berbunga sama sekali karena memang karena memang apa dari dampak dari Covid ini memang luar biasa ya. Kalau kita ngobrolkan seputar itu berarti memang kalau kita dia tahu apa dia tingkat miskinnya masih rendah. Oh ini kalau tingkat miskin malah di Oku ini sudah turun sekian persen ada yang kanje ya. Nah jadi kita balik lagi ke persiapan KPU Oku untuk menghadapi pemilu di 2024 ini. Tadi yang pengen bahas atau juga bertanya Mamang Wan Ibung, tetap kami terima online teleponnya di 0735322622 mungkin ada yang pengen Mang Naning sampaikan nih yang belum terjawabkan atau belum tersampaikan tadi, belum kita bahas. Silakan Mang Naning untuk ading Kang Kance kita njuk tahu juga nih biar mereka juga paham Majulah Mang Naning. Terima kasih. Jadi yang pertama yang kami sampaikan bahwa kami mengajak masyarakat Ogan Komering Ulu untuk berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu 2024 ini, karena pemilu 2024 ini atau kegiatan besar ini bukan tugas pokok kami saja. Tanpa bantuan masyarakat Ogan Komering Ulu, maka yang pertama tingkat partisipasi akan rendah, yang kedua penyelenggaraan pemilu ini akan agak sulit kalau tingkat peminat kawan-kawan yang di lapangan ini kurang semangat mau menjadi penyelenggara pemilu. Tentu bagian-bagian yang penting adalah rakyat. Rakyatlah yang bisa menentukan melalui pemilu ini siapa pemimpin mereka, baik itu tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kami berharap masyarakat Oku yang tingkat kemampuan, baik itu tingkat kemampuan intelektual yang sudah mulai sangat tinggi, tidak di posisi yang tinggi di Sulawesi Selatan. Oku ini termasuk orang-orang pintar, Bu. Iya, benar. Banyak tokoh-tokoh besar yang lahir di Oku ini kan, ketua KPK ini dari Oku, ketua Mahkamah Agung orang Oku gitu kan. Benar itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak sulit untuk mencari atau memilih pemimpin-pemimpin yang akan bertarung di legislatif maupun eksekutif. Yang pertama. Yang kedua, tentu harapan kita semua pemilu 2024 ini tidak dibarengi dengan pandemi pada pilkada yang lalu. Pilkada yang 2020 kita ingat kan banyak persoalan Covid-19 yang benar-benar menghantui kan. Dan mudah-mudahan ini nanti 2024 ini kita tidak berpersoalan tentang Covid ini kan. Dan tentu sekali lagi jangan ditakuti bahwa program pemilu nanti banyak melelahkan. Tentu butuh rasa positif thinking dan kebahagiaan dalam mensukseskan pemilu ini kan. Tanggung jawabnya ini benar-benar harus distabilkan, dan tentu TNI Polri bagian yang kami harapkan membantu kami mengamankan baik itu untuk pelaksanaan pemilu maupun kami yang penyelenggara pemilu ini. Iya betul, itu diawali dengan badan yang sehat tapi Mang Naning ya. Kalau sehat dulu. Iya, badannya tidak sehat jadi petugas tidak sehat galau gitu ya. Makanya perlu dicek kondisi badan dulu sebelum dia melamar itu ya. Yang pasti di situ ada yang Kakang Kance. Kemarin berapa yang dilantik kita yang untuk PPK-nya? Jadi ada 65 orang yang kemarin menjadi panitia pemungutan jabatan di 13 kecamatan, itu 65 orang.
disebar di 13 kecamatan kan, satu kecamatan 5 orang. Nanti PPS 471. Ya Allah. Tersebar Pelamar 1.500 diterima 400. 471. Jadi 71. memang beberapa pemilu ke pemilu sebelumnya tidak ada kita surat kesehatan itu dilampirkan tentang gula darah, tekanan darah dan kolesterol. Ini faktornya adalah pada pemilu yang lalu tiga komponen ini yang mendominasi meninggal dunianya penyelenggara pemilu banyak lapangan. ya. Jadi memang kalau tinggi gula darahnya atau kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi untuk mengikuti atau menjadi panitia ini agak menyulitkan mereka sendiri. Jadi kami memang dihimbau untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu itu dalam keadaan sehat. Betul. Jadi kalau penyelenggara pemilu sehat, mudah-mudahan pemilihnya tidak takut datang ke TPS. Aman bidapan sari. Bukan, sebenarnya itu sadar diri dewe. SD ya. Jadi sadar diri kita itu kalau badan kita sudah ada penyakit, ya udah usahlah melok itu. Jangan dipaksa ke. Maksudnya nyari diri kita dewe itu ya. Padahal mungkin seneng kan dengan pekerjaan itu, tapi badan tuh tidak memungkinkan, ada yang kangen. Jadi untuk yang cah itu udah usah melok lah ya. Nah jadi itulah gunanya penerus tadi. Jadi kita latih mereka, kita kasih tahu ilmunya cak mano biar yang namanya petugas pemilu ini aktif, pintar, lancar dia begawenya. Karena memang di sini digunakan badan yang sehat nian memang. Karena gawenya itu memang banyak nian. Makanya kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak kita harapkan itu ada yang masa yang tahun yang lalu itu ya, itu banyak ya di Oku. Ada kan pemilu ada 8 orang meninggal. Nah kan itu rata-rata 6 orang. Rata-rata ada penyakit bawaan. Nah itu jadi COVID itu sendiri kan yang banyak yang meninggal karena mempunyai penyakit bawaan. Diabetes, kolesterol maupun tekanan darah tinggi. Nah tentunya harapan kita semua peserta pemilu itu juga menampilkan caleg-caleg yang berpotensi atau yang punya kapabilitas yang dapat diadu dalam pemilu ini. Jadi benar-benar calon legislatif dan calon bupati ini benar-benar berkualitas. Jadi rakyat Oku ini nanti disajikan dengan pilihan-pilihan terhadap orang-orang yang benar-benar bagus kalau. Iya, yang bagus, yang ini ya, benar itu. Selain sehat, pintar, dan memang benar-benar profesional. Uangnya tuh ya, memang pacak jadi seorang pemimpin yang bukan mikirkan diri dewek, tapi mikirkan seluruhnya yang ada di Kabupaten Oku ini ya. Karena memang nih sisip dikit ada yang ngomong nih jalan rusak tidak dibeneri, ada yang ngomong mak ini, tapi memang tidak katik lah pemimpin yang sempurna sebenarnya tidak mang ya. Cuman kita pengen menuju ke yang situ pemimpin yang benar-benar diidamkan oleh masyarakat. Tapi ngomong masalah pemimpin tuh sudah terdengar apa Mang Naning tuh? Kira-kira tuh. Nanti dikit Bang tuh, iya kira-kira tuh sudah terdengar dak? Ada dengar-dengarnya kira-kira berapa lah gitu nih siapa yang nak bakal maju nih? Sebenarnya penasaran juga Ibu Mumun tuh kau dengan hal itu tuh. Iya. Pengen ngomong di sini. Jadi kalau yang sekarang yang sedang dipersiapkan oleh partai politik adalah calon legislatif. Jadi kalau di Oku kan ada 35 kursi. Iya, jadi betul. ada 35 calon di satu partai untuk di Kabupaten Oku. Jadi kalau ada 18 partai dikalikan saja 35 dikali 18 partai. Itulah yang disajikan oleh partai politik untuk mengikuti kontestasi menjadi anggota DPRD di tingkat kabupaten. Kalau pilkada tentu menunggu hasil pemilu. Iya, betul. Jadi betul. kalau yang sekarang ini ya tentu lagi mensosialisasikan diri. Lagi mensosialisasikan diri meningkatkan popularitas. Iya betul itu. Iya itu kan saja. Iya terserah itu kan karena memang ini masing-masing ya deh hak azazi dari masing-masing ya. Apakah melanggarkan kampanye ya gimana mau dikatakan melanggar kampanye, jadwalnya pun belum dibuat. Tahun pilkada. Jadi wajar-wajar saja hari ini alhamdulillah ada yang sudah mulai memperkenalkan diri. Semakin banyak memperkenalkan diri tokoh-tokoh yang ada di Oku ini, mudah-mudahan semakin banyak pilihan yang
tersajikan menjadi pemimpin di Ogan Komering. Iya, jadi masyarakat juga lebih banyak memilih ya. Tapi juga masyarakat jangan gara-gara receh ya. Jadi langsung down. Padahal hati nuraninya sudah pengen. Pasti itu langsung tertutupi. Pilihlah yang sesuai dengan hati nurani ya, dak ya. Apalagi pilihannya itu sudah banyak Mak Ji Mang Naning. Dan mudah-mudahan memang uang yang nak dijadikan ini uang yang patut untuk dipilih. Itu yang kita harapkan ada gang kance ya. Cuman enggak tahu juga Ibu Nguni siapa-siapanya Mak Ji Mang Naning itu kalau untuk pilkada kita udah belum keluar ya. Belum keluar, tapi untuk yang ini sudah banyak, mungkin bolehlah pasang di Batu Raja Radio. Pencitraan Mang Naning. Sosialisasi. Iya kan tidak melanggar itu. Benar enggak Mang Naning? Benar. KPU udah baca kan nak misalnya nak gitu kami karena kan itu kan tidak melanggar, sekedar pencitraan, pengenalan diri ya dak. Pengenalan diri ke masyarakat itu. Kami tunggu dengan kanci pemasangan iklannya. Sambil mempromosikan. Jadi kawan-kawan silakan. Iya kan? Benar kan Mang Naning? Silakan ya dak untuk. Tapi kalau sudah ada jadwal kampanye diatur harinya. Iya betul. Itu juga lah dari KPU. Belum itu ya. Jadi bebas sekarang. Jadi bebas ya. Ya bukan yang kagetnya. Yang kagetnya sudah dari KPU biasanya Mang Naning. Hari ini misalnya iklan pasangan calon A. Iya. Nah jadi sebelum diatur jadwalnya ini berarti ada yang kance yang memang nak berlaga. Waduh, boleh monggo silakan. Sosialisasi yang paling juga. Itu sekarang ini memang melalui radio. Akan sampai ke titik-titik di seluruh jadi Oku kan. Bener. Jadi wong juga yang di rumah tuh tahu nih, wongnya cak ini terus programnya apa bae ya. Mama visi misi dia di Oku ini apa. Jadi tidak salah pilih lah kira-kira. Ya dah. Bila perlu kita ngadakan temu ya dah. Iya, siap. Temu langsung kayak itu. Bareng kan. Kopi bareng. Kita diajak Mang Naning nih sudah ini kopi bareng. Oke, kita lewatkan yang berikut ini dengan Kang Kance. Tetap bersama kami di Talkshow KPU Kabupaten Ogan Komering. Talkshow Batu Raja Radio. Dengan Kance di penghujung acara kita ini Mang Naning, kita ngobrol udah puas-puas ya nyoy. Apalagi untuk para calonnya ini ya. Silakan berlaga. Kami juga masih menunggu nih kehadirannya di spot-spot iklan Batu Raja Radio tentunya. Iya, silakan ya mengenalkan pencitraan masing-masing dengan Kance ya. Kata Pak Naning itu dak kate undang-undangnya, silakan katanya sebelum jadwalnya dibuat. Nah itu. Jadi himbauan mungkin terakhir Mang Naning silakan sebelum kita pamit. Terima kasih. Jadi hari ini kami atas nama Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu mengajak kita semua untuk tentu mensukseskan pemilu 2024 ini yang sudah dimulai tahapannya di 14 Juni 2022 dan hari ini sedang bergulir. Kami berharap masyarakat berbondong-bondong aktif mensukseskan dari seluruh sektor masing-masing yang Ustadz sampaikan, bantu kami pemilu 2024 sebentar lagi. Kawan-kawan di guru pun memberikan edukasi terhadap pemilu ini sesuai dengan kedudukannya sebagai guru ngaji pun begitu. Jangan sungkan-sungkan untuk mengedukasi masyarakat untuk mensukseskan pemilu, karena penting pemilu ini. Karena tanpa pemilu kita akan sulit memilih siapa yang menjadi pemimpin kita. Tentu harapannya masyarakat disajikan dengan calon-calon legislatif dan calon-calon eksekutif yang berkualitas. Maka dari itu kami menghimbau dan mengajak partai politik, ayo kita ajak calon-calon pemimpin kita yang berkualitas untuk mengikuti pemilu. Tentu semakin ke depan semakin harus lebih keren dan benar-benar pemimpin yang bisa mengayomi dan bisa melindungi masyarakat Oku ini. Amin, mudah-mudahan. Dan seluruh Indonesia ini. Tentu benar-benar pemimpin yang berkompeten yang dihasilkan oleh pemilu yang baik. Untuk menghasilkan hasil pemilu yang baik tentu didukung masyarakat semaksimal mungkin. Iya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau masyarakat tidak membantu kami. Betul sekali itu. Cuman sampai di situ? Ya. Iya. Dengan Kance, itu dia talkshow bersama dengan KPU Oku Pak Naning Wijaya ST ya. Cuma sampai di sini, mudah-mudahan pemilu 2024 kaki dak kate halangannya dan terpilihnya kandidat-kandidat yang betul-betul menghuni alias yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ibu Ngum bersama dengan Pak Naning mundur diri halakulu. Demikian di 103,1 Batu Raja Radio Jumbo kita Enikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Waktu Pantega Klapnya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.